Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih buat semua sahabatku yang beriman. Terima kasih ya telah berkunjung di Usria Channel. Semoga kalian semua senantiasa diberi kesehatan dan diberikan keberkahan di setiap rizkinya. Amin amin ya rabbal alamin. Kami sudah menyiapkan kisah sahabatku. Tentunya kisah yang penuh dengan hikmah. Kisah kali ini adalah kisah lucu Abu Nawas saat melihat bidadari surga yang cantik. Mari kita mulai kisah penggeli hati ini. Kisah ini bermula pada saat Abu Nawas jalan sendirian menuju ke masjid untuk menunaikan sholat subuh. Setibanya di masjid, Abu Nawas melihat para jamaah sudah pada berkumpul, meskipun saat itu azan subuh belum berkumandang. Masing-masing dari mereka sibuk dengan ibadahnya. Ada yang berzikir, ada yang sholat sunnah, ada juga yang membaca Al-Quran sembari menunggu datangnya waktu subuh. Singkatnya, setelah selesai menunaikan sholat subuh dan zikir-zikirnya, orang-orang mulai beranjak meninggalkan masjid. Ketika sampai di halaman masjid, mereka melihat Abu Nawas sedang senyum-senyum sendirian sambil memandangi topinya. Tentu saja tingkah aneh Abu Nawas membuat para jamaah menjadi penasaran. Hai Abu Nawas, memangnya apa yang kamu lihat di dalam topimu? Sampai-sampai kamu terlihat sangat bahagia, tanya salah satu jamaah. Aku melihat surga dan para bidadari yang sangat cantik sekali di dalam topiku ini, jawab Abu Nawas dengan ekspresi yang meyakinkan. Mendengar jawaban itu, para jamaah berbondong-bondong menghampiri Abu Nawas, dikarenakan mereka sangat penasaran dengan apa yang dikatakan oleh Abu Nawas. Bila di topinya bisa terlihat surga dan bidadari yang sangat cantik sekali. Salah satu dari mereka berkata, "Sini coba, aku ingin lihat," kata salah satu seorang jamaah. "Tapi aku tidak yakin kau bisa melihat seperti apa yang aku lihat," ujar Abu Nawas sambil mencegahnya. "Memangnya kenapa Abu Nawas?" jawab jamaah dengan serempak. Dikarenakan mereka sama-sama semakin penasaran, Abu Nawas pun dengan mimik wajah yang serius menjelaskannya. Sebab hanya orang-orang yang beriman dan soleh saja yang bisa melihat surga dan bidadari di dalam topiku ini, ujarnya Abu Nawas menjelaskannya. "Sini coba aku lihat," ucap salah satu jamaah yang benar-benar penasaran ingin melihatnya. Abu Nawas pun mempersilahkan dengan memberikan topinya. Orang tersebut segera melihat ke dalam topi, lalu sejenak menatap ke arah Abu Nawas. Ia kemudian menengok ke orang-orang di sekelilingnya yang juga penasaran dengan apa yang dirinya lihat. "Benar, aku melihat surga dan bidadari yang sangat cantik sekali. Luar biasa," ucap orang itu berbohong. Dikarenakan takut dikatakan orang yang tidak soleh dan orang yang kurang beriman. Jamaah lainnya pun ikut penasaran juga untuk melihat. "Benarkah? Coba aku ingin melihatnya," ucap jamaah lainnya. Setelah melihat ke dalam topi Abu Nawas, ia pun terbelalak lantaran tidak melihat apa-apa. Namun lagi-lagi karena gengsi, takut dikatakan orang tidak soleh dan tidak beriman, dia pun terpaksa berbohong. "Iya benar, aku melihat bidadari yang cantik jelita. Ayo cepat, giliran aku juga ingin melihatnya," ujar jamaah lainnya yang sangat penasaran. Akhirnya semua jamaah mencobanya dan jawabannya pun sama. Karena gengsi, takut dibilang bukan orang soleh dan kurang beriman. Sampai tibalah giliran terakhir, seorang jamaah yang dikenal pendiam.
Ia pun mengambil topi Abu Nawas dan melihat ke dalamnya. Dia tidak melihat apa-apa, justru mencium bau apek dari topi si cerdik Abu Nawas itu. Orang itu pun langsung melempar topi milik Abu Nawas ke tanah dan berkata dengan sedikit nada jengkel, "Aku tidak melihat apa-apa, yang ada hanyalah bau apek. Lalu kau akan menuduhku orang tidak beriman?" Tutur orang itu kepada Abu Nawas. Melihat hal itu, Abu Nawas malah tertawa terpingkal-pingkal. Hahaha. Kemudian Abu Nawas berkata, "Aku juga sama seperti kau. Aku juga tidak melihat apa-apa," tegas Abu Nawas sambil menahan tawa. Hai kalian semua, jangan hanya karena takut dibilang orang tidak beriman, lalu membohongi diri sendiri dan orang lain. Selama taat beribadah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian tidak perlu takut dan tak perlu malu kepada orang lain bila disebut sebagai orang yang tidak beriman. Cukup hanya kalian dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah yang tahu keimanan kalian. Dan lagian mana mungkin surga bisa terlihat sementara kalian kan belum mati, tambah Abu Nawas sambil menahan tawa. Seketika mereka yang tadinya mengerumuni Abu Nawas langsung membubarkan diri sambil menahan rasa malu. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sahabatku? Semoga kalian semua bisa mengambil hikmahnya ya dari kisah ini. Pada intinya di saat kita berbohong, sebenarnya kita bukan hanya membohongi orang lain, melainkan membohongi diri kita sendiri. Katakanlah yang sebenarnya. Jika tidak ingin mengatakannya karena takut atau yang lainnya, ya lebih baik diam saja tanpa menjawab daripada menjawab dengan kebohongan. Oke sahabatku, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan ya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keliru, salah atau khilaf itu datangnya dari diri saya pribadi yang sebagai manusia biasa. Wahai sahabatku, sampai ketemu lagi ya di kisah inspiratif yang penuh dengan hikmah selanjutnya. Oke sahabatku semuanya, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe ya. Mari kita sama-sama sebarkan kebaikan di seluruh dunia. Oke sahabatku, tetap semangat, semoga bermanfaat dan jangan lupa bersolawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.